ini jam setengah 10 tadi kita mulai, kita disempatkan untuk mengisi perkuliahan. Saya mohon maaf karena jadwalnya jadi saya pindahkan ke hari Sabtu hari ini sehingga mengganggu liburnya kalian. Saya harap mohon pengertiannya karena waktu hari tersebut saya juga itu hari ada kegiatan ataupun misalnya di luar daerah dan sehingga mata kuliah ini jadi di reschedule. Alhamdulillah saya lihat semua sudah berada di kampung halamannya masing-masing, termasuk ini WOD Febri dia di atas gunung. Saya lihat semua sudah mungkin masih ada yang di kos-kosannya, mungkin juga ada yang tidak sempat pulang kampung ataupun ada yang nonis tidak pulang kampung ke kampung halaman karena kita tidak merasa wajib untuk buka puasa bersama ataupun sahur bersama keluarga, tapi kita tidak menghalangi untuk pulang kampung ya karena hak juga karena kita di online kan dalam 1 minggu. Hmm, kurang. Nah, seperti itu. Memang ini jam-jam krusial ya kalau kita ini bulan puasa kayak memang sebentar-sebentar menguap karena memang betul-betul kita kan bangunnya jam berapa ya tadi tadi subuh jam 3 ada yang jam 3 jam 4 sehingga memang oleh yang nggak bantu orang tuanya itu saya rasa dia bangunnya lama bangunnya cepat. Nah, hari ini kita masuk sistem pembiayaan kesehatan eh, yang lalu tugasnya tentang apa perilaku konsumen ya. Iya, Iya, Ibu. oke. Perilaku konsumen mungkin kita review sedikit bahwasanya dia bagaimana kita belajar tentang apa yang menjadi faktor penentu atau faktor pengambil keputusan para pasien ataupun konsumen ya. Itu mengambil keputusan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Contohnya misalnya apa sih yang menjadi faktor saya ketika memeriksakan kehamilan itu di puskesmas daripada di rumah sakit. Misalkan ada seperti itu. Bahkan kalau di rumah sakit pun apa yang menjadi keputusan saya lebih memilih di praktik klinik yang dokter spesialis obgyn seperti itu daripada saya di rumah sakit saja kan ada seperti itu. Jadi ada beberapa apa yang menjadi motivasi ataupun menjadi alasan kita kenapa kita lebih memilih misalnya berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit A, rumah sakit B seperti itu. Jadi biasanya beberapa penelitian yang dilakukan mahasiswa itu biasanya seperti itu dia skripsinya ya karena kita kan mau melihat apakah dia dimotivasi oleh kepala keluarganya misalnya ada keluarga yang memberitahukan dia untuk apa untuk tidak untuk berobat di rumah sakit tersebut atau semisal dia hanya karena dekat rumah ataupun vaskes pertama ataupun dan lain-lain itu seperti itu kemarin. Nah, baik kalau pada pertemuan hari ini kita masuk pada sistem pembiayaan kesehatan. Bagaimana sih sistemnya pada pembiayaan kesehatan itu? Nah, em, saya rasa pembiayaan kesehatan yang kita bahas hari ini tuh tentang bagaimana kita cara kita untuk membayar di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan. Artinya, ketika kita datang ke pelayanan kesehatan, sudah dipelajari kemarin demand for healthcare. Artinya, ketika kita ingin memenuhi keinginan kita ataupun ada rasa ingin, bukan rasa ya, ada eh, muncul niat untuk sembuh ketika sakit, terus kita datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ataupun klinik, kita membayarnya itu dengan cara apa? Seperti itu. Maka pembayaran yang ada di rumah sakit ataupun di
puskesmas itu sendiri kan kita bisa, kalau di puskesmas kan kita sudah full ya, full JKN. Namun kalau di rumah sakit itu kita masih ada yang membayar pakai apa? Pakai mandiri. Artinya dia ada paket. Artinya dia membayar dari uangnya sendiri. Walaupun mungkin dia berpikir, oh ini kan asuransi kita pakai uang sendiri juga bayarnya. Tapi bagaimana maksudnya membayar langsungnya itu direct payment itu bagaimana? Apakah kita memanfaatkan asuransi ataupun kita membayarnya langsung secara pribadi? Toh seperti itu. Nah, kenapa mesti kita pelajari nih sistem pembiayaan kesehatan? Karena seperti kita tahu ini kan di Indonesia itu sistem pembiayaan kesehatan yang paling dominan adalah apa? Asuransi kesehatan yaitu JKN. Kita sangat bergantung kepada JKN. Kenapa? Karena sifat kepesertaannya adalah wajib. Kita harus semua terdaftar, kita harus semua ikut andil, kita harus menjadi kepesertaan, menjadi peserta. Jadi sehingga memang itu krusial di dalamnya untuk mempelajari JKN itu sendiri. Apalagi JKN itu adalah berada di bidang ilmu kalian, toh di administrasi kesehatan. Jadi kalau kalian tidak mengerti bagaimana itu JKN itu sendiri, bagaimana apanya ya, skemanya, bagaimana isinya, bagaimana dia pembiayaannya, bagaimana itu, kalian akan sangat-sangat tersesat pada bidang ilmunya kalian. Karena kita, kalau saya dulu, kalau saya di banyak banyak teman saya jurusan administrasi kesehatan dan kebijakan itu yang kerja di JKN, di BPJS, di BPJS Ketenagakerjaan, di BPJS, karena memang ilmu kita berada di ruang lingkup eh, JKN tersebut, sehingga kita memang berada di tempat yang tepat. Kalau kalian tidak apalagi kan kalau nanti kalian magang itu juga ada berada kan nanti ditempatkan di JKN, di BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sehingga sangat diharapkan untuk kalian ada juga mata kuliah asuransi kesehatan tentunya akan membahas JKN, itu kalian harus memperhatikan dengan baik seperti itu. Nah, sebagai introduction, ini kemana ini Filzah Aldalia. Ini Meiliana, Niklas Buzamil Kilbia, Nabila Reski, Andini Nashifa. Selain yang tidak chat, tolong dengan nyalakan anunya. Nah, kalau saya kick sebentar, jangan heran kalau tiba-tiba tidak ada di dalam kelas. Apalagi sudah saya tegur seperti ini ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa obat, nak? Minum obat, nak. Minum obat dulu. Seperti itu. Oh, jadi perhatikan chatnya, kameranya ya. Kalau saya mending, kalau memang tidak ada yang mau menurut atas aturan misalnya untuk dinyalakan video, mending saya out saja. Saya yang leave. Yang leave ya, kita tidak usah masuk saja. Kita tidak masukkan pertemuan kelima, langsung saja ke Ibu Isti. Daripada setengah mati disuruh nyalakan toh. Saya juga jengkel. Gimana? Kita juga sama-sama lagi puasa. Toh ini Aldalia kan sudah dia izin Andini. Andini dia belum izin. Toh Nabila ndak ada. Andi Putri Nilang ndak ada. Jadi kita tahu ini, kalau kita kasih lihat gini, layarku ini berada di layar yang tidak tidak aktif kameranya. Jadi ketahuan gitu siapa yang tidak aktif. Jadi yang kira bilang, ih saya ini paling belakang itu yang tidak aktif. Jadi pas yang di depanku ini orang yang tidak aktif. Jadi sementara saya gampang itu langsung saja untuk di apa? Di
Ki. Oke, apa? As introduction, jadi pembiayaan kesehatan itu secara global tentunya dia melibatkan berbagai model ya. Dalam mengalokasikan sumber dananya, sumber daya ke sistem kesehatan. Jadi baik itu biasa pembiayaan yang bersifat pemerintah, milik pemerintah maupun swasta. Jadi dia memiliki walaupun skemanya asuransi ataupun skemanya secara apa ya, seperti di Amerika dia terbagi dari dua jenis Medicare and Medicaid. Namun dia tentunya akan mengikuti model-model pada pembiayaan kesehatan yang ada. Jadi dia akan tentunya akan melihat dari kemampuan ekonomi, bagaimana sistem kesehatannya dari negara tersebut dan bagaimana kebijakan kesehatan yang mengatur pada negara tersebut. Jadi akan saling bersinergi ataupun saling mengatur di dalamnya bagaimana apalagi kalau kemampuan ekonomi ya. Pada dasarnya semua negara itu banyak uangnya, tapi yang perlu kita ingat bukan cuma satu sektor saja yang ingin dibiayai, itu bukan cuma satu sektor saja misalnya dalam bidang bidang kesehatan saya yang ingin dibiayai, tapi ada